Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, saya Pendeta Yakub Sulistyo dari Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saya akan meluruskan perbincangan Bang Ade Armando. Saya panggil Bang saja karena saya termasuk penggemar Cokro TV yang saya kagumi karena lugas, tegas, dan saintifik. Ulasan-ulasan Bang Ade Armando dengan channel Cokro TV-nya tidak memiliki unsur kebencian, melainkan bernuansa ilmiah, mengingat profesi Bang Ade sebagai seorang pengajar. Dalam perbincangan dengan Mbak Kumaila Hakimah dengan channel Forbidden Question-nya, saya panggil Mbak saja, yang saya menilai dari unggahan-unggahan videonya juga tidak mengandung unsur kebencian, melainkan lebih bersifat rasional, logis. Dalam perbincangan mereka yang link aslinya ada di deskripsi video ini, yaitu salah paham Islam bahwa Tuhan Kristen 3. Ada beberapa hal yang saya pandang perlu untuk dijelaskan sebagai orang yang beriman di dalam kekristenan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan sambil belajar. Mari kita mulai saja. Halo Kumaila. Halo Bang Ade. Kita hari ini mau bicara tentang Islam dan Kristen nih, Kumaila ya. Oke. Jadi kan gini, ya biar bagaimanapun statistik menunjukkan di dunia ini pemeluk agama terbesar adalah Kristen pertama dan kedua adalah Islam. Jarak itu kira-kira berapa ratus juta selisihnya antara satu dengan yang lain. Tapi Kristen itu sendiri adalah gabungan antara Protestan dan Katolik gitu ya. Menurut pandangan saya, Bang Ade, berdasarkan pandangan umum, memang antara Kristen Protestan dan Katolik bisa digabung. Namun secara organisatoris, antara Kristen Protestan dan Katolik tidak bisa digabungkan, meskipun memang asalnya dari Katolik. Hal itu karena adanya perbedaan mendasar antara Kristen Protestan dan Katolik, khususnya berdasarkan teologi, menyangkut otoritas, keselamatan, sakramen, dan struktur gereja yang cukup panjang jika dijelaskan. Itu baru dari segi teologi. Juga ada perbedaan dari segi liturgi gereja yang terletak pada struktur, simbolisme, suasana ibadah, dan fokus utama dalam perayaan. Untuk gambaran lebih jelasnya, kira-kira seperti di dalam Islam itu antara Muhammadiyah dengan NU lah kira-kiranya. Kristen Protestan itu ibarat Muhammadiyah, dan Katolik itu ibarat NU. Nah, buat saya ini menjadi sesuatu yang penting dan saya rasa buat banyak penonton juga menjadi sesuatu yang penting karena bukan saja ini dua agama yang terbesar ya, tapi juga dua agama yang punya hubungannya selama ini dianggap itu kadang jadi problematik gitu ya. Pernah ada perang yang luar biasa, ada bunuh-bunuhannya di Indonesia sendiri tahun 2000 awal ya, yang ada Ambon itu ya, Ambon di Poso dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita sering mendengar tuh ada persoalan-persoalan dalam hal hubungan antara Islam dan Kristen yang buktinya adalah ada gereja dilarang berdiri, mungkin juga di daerah yang mayoritas Kristen justru masjid yang dilarang berdiri, ada pelarangan pengucapan Selamat Natal, bla 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 bla, ya. Memang benar Bang Ade. Hal itu terjadi karena dua kepercayaan ini, yaitu Islam dan Kristen, merupakan agama ekspansif karena punya strategi teologis dan sosial untuk meluaskan pengaruhnya baik lewat dakwah, penginjilan, misi, pendidikan maupun karya sosial. Istilah kasarnya jadi rebutan jiwa pengikut, begitulah. Kumaila adalah orang yang mempelajari Al-Quran, hadis selama bertahun-tahun. Saya ingin tanya nih, saya mulai dari pertanyaan yang paling basic aja. Sebetulnya di dalam ajaran Islam atau di dalam Al-Quran dan hadis, itu sebetulnya konsepsi Islam tentang orang-orang Kristen tuh seperti apa ya? Kalau mau dibikin secara agak ringkas gitu.
secara kronologis kan memang Kristen itu lebih dulu beberapa abad sebelum Islam ya. Jadi di dalam literatur kekristenan itu tidak membahas tentang Islam, tapi di teks suci keislaman di Quran, di kitab suci itu ada bahas tentang kekristenan gitu. Dan sebagaimana Muslim pada umumnya, sumber pertama kita belajar tentang Kristen tuh dari Quran. Ada bahas tentang misalnya Tuhan yang tiga gitu, trinitasnya Kristen. Ada bahas juga tentang Tuhan. Jadi kayak Tuhan tuh mempertanyakan Nabi Isa, emang kamu sama ibu menyebut kamu, diri kamu. Maksudnya kamu itu ke Nabi Isa gitu. Emang kamu sama ibu kamu itu mengangkat diri jadi Tuhan gitu, selain Allah, atau ya hal-hal kayak gitu yang dijawab nggak sama Nabi Isa? Enggak. Nabi Isa tuh dibilang dia manusia biasa, dia nabi. Mbak Kumaila benar. Berdasarkan sejarah, memang kekristenan muncul pada abad pertama Masehi setelah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yeshua HaMashiach yang merupakan nama asli dari Yesus dari Nazaret, yaitu sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Para pengikutnya mulai dikenal sebagai orang Kristen tidak lama setelah itu, dan itu tertulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Sedangkan Islam lahir sekitar abad ke-7 Masehi, ketika Muhammad mulai menerima wahyu yang kemudian dibukukan dalam Al-Quran, di mana wahyu pertama diterima sekitar tahun 610 Masehi di Mekah. Tadi Mbak Kumaila mengatakan bahwa sumber utama saat pertama kali Muslim belajar tentang kekristenan itu dari Quran. Saya sangat setuju. Namun seharusnya belajarnya bukan dari Quran, tetapi dari sumbernya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Sehingga Islam tidak terjadi salah paham tentang kekristenan. Namun sayangnya Muslim berpikir bahwa Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Injil yang ada sekarang ini sudah tidak asli. Namun tidak ada yang bisa membuktikan Injil yang aslinya itu yang seperti apa. Jadi ibaratnya seperti orang-orang yang menuntut dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, namun tidak mampu menunjukkan yang aslinya. Bahkan dari sumbernya yaitu UGM sendiri yang sudah mengklarifikasi pun tidak dipercaya. Bahkan dianggap ada konspirasi. Jadi jika Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, saya menilai itu sudah tepat, kecuali di pengadilan. Sebab jika ditunjukkan pun, kalau disangkal juga mau apa? Demikian juga soal Taurat, Zabur, dan Injil. Jika dikatakan palsu, sebenarnya merugikan Islam sendiri loh. Karena sesuai dengan Quran surat 15 Al-Hijr 9 yang berbunyi sebagai berikut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaganya. Az-Zikra secara harfiah berarti peringatan. Seringkali merujuk pada wahyu atau kitab suci. Sedangkan Taurat, Zabur, dan Injil itu sendiri menurut Quran adalah kitab-kitab terdahulu yang juga diturunkan Allah juga. Dan hal itu tertulis dalam ayat-ayat berikut ini. Silakan bisa lihat capture. Menurut saya, Isa itu beda dengan Yeshua yang selama ini di Indonesia disebut dengan nama Yesus. Tempat kelahirannya beda, hubungan keluarga dengan ibunya beda, kematiannya beda, maksud kedatangannya kembali ke bumi nanti juga beda. Saya lebih suka mengatakan antara Isa dan Yeshua memang beda pribadi daripada menyalahkan salah satu kitab yang menuliskannya.
Jadi umat Kristen yang juga masih menganggap sama, mulai sekarang harus mengubah setting mainnya dengan menghormati Quran yang menulis namanya. Karena kitab suci Kristen Arab menulisnya Yeshua, bukan Isa. Jadi saya setuju jika Quran menulis bahwa Isa itu hanya nabi seperti nabi-nabi lain pada umumnya. Demikian pula tentang Trinitas pun berbeda. Nanti akan saya sampaikan Trinitas yang dimaksud dalam kekristenan berdasarkan kitab aslinya yang berbahasa Ibrani. Jadi udah gitu juga soal Injil kali ya. Jadi kan kalau kita memahaminya, Quran itu adalah kalam ilahi yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kita memahaminya Injil itu juga adalah kalam ilahi yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Isa gitu. Tapi konsep kitab suci dalam kekristenan nggak gitu. Iya, memang ada penulisnya gitu. Iya. Nah, para rasul ya. Bukan, Bang Ade. Penulis Injil berdasarkan sumber Injil bukan ditulis oleh pastor, tetapi ditulis oleh murid-murid Yeshua. Seperti misalkan kitab Injil Matius atau Matius ditulis oleh Matius. Injil Markus atau Markus ditulis oleh Markus. Kitab Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Kitab Injil Yohanan atau Yohanes ditulis oleh Yohanan. Mereka itu orang-orang saksi hidup yang hidup sejaman dengan Yeshua saat Yeshua ada di bumi ini, di mana penulis-penulisnya tersebut diilhami oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Jadi jika berdasarkan sumber Injil, bukan kalam ilahi yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Isa, Mbak Kumaila, melainkan penulisan sejarah, nubuatan, dan penggenapannya apa yang diucapkan serta dilakukan Yeshua selama ada di bumi ini, dan semuanya itu atas ilham Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Jadi ada ini, aku rasa yang menjadi highlight untuk mengenal Kristen ya bagi orang Islam tuh pertama soal konsep Trinitasnya, kemudian soal Ibu Maryam. Gimana ya? Kita kalau misalnya kita merujuk pada Quran itu seolah-olah orang Kristen tuh menyembah Bunda Maria gitu. Orang Kristen. Nah udah gitu juga soal pemahaman kita terhadap Injil. Kristen Protestan dalam menghormati dan memperlakukan Miriam atau Maria sama dengan murid-murid Yeshua yang lain. Memang beda dengan Katolik, meskipun rahimnya dipinjam Elohim untuk mengandung bayi Yeshua, karena Miriam sendiri mengakui Yeshua sebagai juru selamatnya. Lukas 1 ayat 46-47 berbunyi, As amra Miriam Wetagel rugi be Elohi Yisi, yang artinya, kemudian Miriam berkata, dan rohku bersukaria dalam Elohim juru selamatku. Dan baru setelah dewasa, aku baru menyadari kayaknya beberapa hal ini itu miskonsepsi gitu. Karena konsep Trinitas yang orang Islam bayangkan tidak begitu kerangka teologisnya di orang Kristen gitu. Kita kan mikirnya 3 Tuhan. Nah, aku nggak bisa berbicara panjang lebar tentang teologi kekristenan ya. Tapi sebenarnya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 gitu. Iya. Melainkan ya Tuhannya tetap satu gitu. Benar, Mbak Kumaila. Tuhannya Kristen itu memang 1, bukan 3. Saya sudah berusaha membuat video untuk memudahkan memahami konsep Trinitas, Mbak Kumaila. Kira-kira seperti ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus
Sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia. Karena radiasi kekudusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itulah, maka saya hanya berbicara melalui para nabi. Tentu saja yang sudah dikuduskan sebelumnya. Nah, karena saya sangat mencintai manusia dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia. Tapi bukan manusia. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama. Hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencipta, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach itu bukan pencipta juga. Makanya di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga di situ ditulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan itu sedang berbicara tentang masalah dafar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua HaMashiach juga adalah firman yang hidup, tidak lain adalah saya juga, hanya beda wujudnya saja, ya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti sorga, Shamayim, tempat di mana Bapak Yahweh tinggal, itu kosong. Jadi, dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach, itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang yang ada tikus. Bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahwehnya ada, Yeshuanya juga ada. Jadi bukan berbeda. Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim, serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda. Sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa, yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia. Saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu Yeshua HaMashiach mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, karena dia Tuhan, dia saya. Dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja, karena dia adalah Tuhan. Hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Shamayim, naik ke sorga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi, tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach begitu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach HaKodesh. Seperti apakah? Seperti ini. Nah, Ruach HaKodesh adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan oknumnya yang berbeda, oknumnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam
wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti surganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach HaKodes. Silakan Ruach HaKodes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabinya, berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia. Maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodes yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodes, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak. Karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh. Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara jangan menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodes, itu satu adanya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki sorga atau samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke sorganya siapa? Sorga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodes itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodes kembali ke samayim, ke sorga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi pemahaman saudara tentang Elohim atau Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya, Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kenapa banyak orang tidak bisa atau sulit mengerti? Karena dianggap tidak masuk akal. Padahal bukan tidak masuk akal, melainkan melampaui akal manusia. Karena Yahweh sang pencipta langit dan bumi, sesembahannya Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi, itu El Shaddai atau Maha Kuasa, yaitu Echad, bukan Yahid, yang bisa jadi apa saja dan bisa jadi berapa saja dalam waktu yang bersamaan dengan tempat yang berbeda. Kalau bahasa Arabnya kira-kira Ahad, bukan Wahid. Tentang Tritunggal itu kira-kira seperti Kaditun, mengacu pada Bapa yang kekal dan menjadi sumber segalanya. Muridun mengacu pada Putra atau Firman yang mengendaki, berinisiatif,
sebagai logos atau dafar, yaitu firman yang hidup dan menghidupkan. Kemudian hayun mengacu pada Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang menghidupkan nafas kehidupan. Tuhan. Mereka punya defense-nya sendiri ya secara teologis yang tidak bisa aku artikulasikan gitu. Tapi yang jelas bukan 3 Tuhan seperti yang orang Islam pahami, katanya begitu. Aku juga tidak memahami berusaha memahami kerangka trinitas mereka gitu. Tapi itu sudah banyak dibahas oleh lintas teolog ya, teolog Islam dan Kristen tentang trinitas itu. Meskipun kayaknya pada level netizen salah pahamnya masih itu aja, masih soal apakah Tuhan gini, masa Tuhan itu manusia, masa Tuhan itu dilahirkan, masa Tuhan bisa makan, masih kayak gitu perdebatannya gitu. Padahal kalau misalnya bagi orang Kristen ya itu nggak apa-apa, memang Tuhannya itu, aduh aku nggak bisa nih, aku nggak tidak bisa jadi ini aku kayak jadi apologet Kristen gitu. Tapi aku tidak memahami dan emang tidak tertarik juga gitu untuk memahami kerangka teologis secara apologetics gitu ya. Tapi mereka berbeda pendapat soal itu. Jadi apa yang Muslim pahami tentang Kristen itu kan bersumber dari Quran. Padahal harusnya kita kalau mau memahami kekristenan, sumbernya dari referensi kekristenan gitu. Nah, menurut aku sumber salah pahamnya itu karena kita mengambil sumber-sumber keislaman gitu. Saya sependapat dengan Mbak Kumaila. Karena Muslim memahami Tritunggalnya Kristen berdasarkan Quran, maka terjadi salah paham. Dikira Tuhannya Kristen ada 3. Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat 1-3 ini sering digunakan oleh Muslim untuk memahami Tritunggalnya Kristen. Padahal ayat tadi datang kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah dan umat manusia secara umum. Menurut banyak riwayat, surat ini turun ketika sekelompok orang musyrik bertanya kepada Nabi Muhammad, "Gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu." Maka turunlah surat ini sebagai penegasan bahwa Sang Pencipta itu Esa. Sejarah membuktikan bahwa suku Quraisy adalah paganisme, memiliki 360 sesembahan. Suku Quraisy pada masa sebelum kedatangan ajaran Nabi Muhammad adalah penyembah banyak sesembahan atau politeisme. Mereka menyembah banyak berhala yang diletakkan di sekitar dan di dalam Ka'bah. Beberapa berhala yang terkenal seperti Hubal, salah satu berhala utama Quraisy, diletakkan di dalam Ka'bah. Alat, Al-Uzza, dan Manat, 3 dewi utama yang disembah suku-suku Arab termasuk oleh Quraisy. Selain itu, mereka memiliki ratusan berhala lainnya. Kepercayaan mereka bersifat sinkretisme, yaitu menggabungkan unsur kepercayaan nenek moyang. Mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Tinggi, namun dijadikan berhala-berhala sebagai perantara atau syafaat untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini nampak dalam Quran surat 39 Az-Zumar 3 yang terjemahan artinya, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Tuhan sedekat-dekatnya." Jadi pemahaman Kristen ada 3 Tuhan itu karena salah mempersepsikan. Seharusnya mengambil dari sumber Nasrani itu sendiri atau sumber Kristen. Kembali ke Tritunggalnya Kristen, jangankan Muslim yang berusaha memahami Tritunggalnya Kristen, Kristennya sendiri juga banyak yang masih bingung. Dari istilah Tritunggal itu sendiri sebenarnya untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu bagaimana? Bukan menyatakan keberapaan Tuhan atau Tuhan itu ada berapa.
Hal itu terjadi karena terjebak oleh kata tri yang berarti tiga dan tunggal yang berarti satu. Tidak terlalu salah juga Muslim memaknai Tuhan Kristen ada tiga, karena Tritunggal dimaknai tiga pribadi, tetapi satu adanya. Padahal kalau namanya ada tiga pribadi, ya berarti ada tiga Tuhan. Adapun istilah Tritunggalnya sendiri tidak pernah ada di dalam kitab sucinya Kristen. Menurut pemahaman saya, lebih tepat bukan Tritunggal tetapi Tunggal Tri, yang bermakna satu Tuhan dalam tiga manifestasi atau tiga fungsi. Disebut Bapa karena mencipta, disebut Putra atau Anak karena turun ke bumi untuk berfirman kepada manusia, dan disebut Ruach HaKodes karena manunggal sebagai penasehat bagi manusia. Yesua disalib karena mengaku dirinya yang dianggap oleh orang Yahudi hanya manusia biasa, tapi kok mengaku sebagai Tuhan atau Elohim. Untuk lebih jelasnya pemahaman ayat-ayatnya tentang Tritunggal dapat dipelajari pada video di deskripsi video ini tentang Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri sebetulnya merupakan hasil pergumulan para teolog seperti Tertullianus sekitar 160 sampai 225 Masehi, Origenes sekitar 184 sampai 253 Masehi. Kemudian Konsili Nikea pada 325 Masehi. Konsili Konstantinopel 381 Masehi dan sebagainya. Jadi Tritunggal itu merupakan doktrin hasil dari perkembangan teologis dan konsili-konsili gereja. Tetapi istilah tersebut tidak ada di dalam kitab sucinya umat Kristen. Oke, saya mulai dari yang Al-Quran dulu. Coba tolong ceritakan nih. Kalau dalam Al-Quran sendiri, Kristen itu digambarkan sebagai apa? Sebagai sesat. Orang yang mengambil Tuhan selain Allah gitu. Yang Tuhannya tiga. Tapi Anda bilang Tuhannya tiga itu ternyata beda dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Iya, mungkin nanti kalau ada penontonnya orang Kristen bisa bantu jelasin gitu ya, maksudnya Trinitas itu gimana gitu. Nah, tapi di dalam Islam Trinitasnya itu apa? Ya itu ada Tuhan, Tuhan ya jadi kayak Tuhan Bapak, Tuhan Ibu sama Tuhan Anak gitu lah. Nah, masalahnya adalah ini dari apa yang saya ketahui ya, Trinitasnya Kristen itu nggak ada Tuhan Ibu, kan ada yang Rohul Kudus. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Kumaila bahwa Islam itu mengajarkan Kristen sebagai sebuah agama yang apa? Anda menyebut kata sesat tadi ya? Iya. Ya semacam sesat. Padahal yang dikritik itu bukan sesuatu yang diyakini oleh Kristen, jadi nggak valid dong. Itu juga masalah. Itu juga kalau Bang Ade ingat kita waktu kita ngomongin Yahudi. Kan ada tuh suatu tuduhan di Quran yang bilangnya ini nih orang Yahudi nyembah Uzair gitu. Uzair ibnullah, nyembah Uzair sebagai anak Allah. Ya faktanya orang Yahudi sekarang tidak menyembah Uzair sebagai anak Allah. Itu adalah sekte Yahudi minoritas yang sekarang udah punah gitu. Nah, orang Islam menurut Kumaila sebaiknya menafsirkan adanya kesalahan semacam itu bagaimana? Apakah itu artinya, oh kalau gitu selama ini ajaran Islam tentang Kristen itu salah? Kan gini ya, agama ini kan sudah berlangsung lama ya, sudah ribuan tahun gitu, sudah 1000-2000 tahun. Dan Quran itu kan terikat pada konteks dan tempatnya gitu. Kita nggak tahu yang dimaksud di dalam ayat itu apakah kekristenan secara menyeluruh gitu sepanjang masa yang mengikat dan absolut, atau memang mengarah pada sekte tertentu gitu, kayak ayat yang ngomongin tentang Yahudi yang menyembah Uzair gitu. Oke. Itu mungkin sebuah cara penjelasan yang lebih bisa menenteramkan orang-orang Islam ya. Artinya gini, buat para penonton yang barangkali masih bingung pembicaraan kita jalannya seperti apa.
Jadi, tadi Kumaila mengatakan bahwa konsepsi Islam tentang Kristen yang dikatakan sebagai sebuah ajaran yang sesat, ya, itu sebetulnya adalah konsepsi yang merujuk kepada Kristen yang bukan seperti Kristen yang dipahami oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Betul ya? Apa contohnya? Contohnya adalah karena di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa apakah Nabi Isa itu menyatakan bahwa dirinya itu bersama ibunya, yaitu Bunda Maryam, itu adalah dua Tuhan di luar Tuhan yang asli. Gitu ya? Ditambah sih, bukan ditambah, di luar ya. ya. Ditambah. Jadi ada tiga. Satu adalah Tuhan, kedua adalah Yesus, Isa, ketiga adalah Bunda Maryam. Ini dikatakan oleh Isa, enggak gitu. Saya nggak bilang begitu. Ya, saya nggak mungkin ngomong begitu, kata Isa. Ini ada ayatnya di dalam Quran. Maryam bukan? Ayat surat Maryam bukan? Sepertinya Al-Maidah atau Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah. Ya betul. Ya, jadi ada tuh ayat itu. Tapi kemudian Kumaila bilang, Kristen tuh tidak pernah memandang tiga Tuhan itu adalah Tuhan, Yesus, Maryam. Di Kristen yang ada sekarang nggak begitu kan? Tanya aja ke orang-orang Kristen lah. Kalau penonton orang Kristen langsung aja jawab iya atau enggak gitu. Kalau saya sih saya tanya sama di kantor kami kan ada orang Kristennya. Satu orang. Dan dia bilang, iya. Allah Bapa, Yesus dan Rohul Kudus kata dia. Jadi bukan Maryam ya. Nah, sekarang artinya saya tadi tanya sama Kumaila, kok Islam salah sih? Kok Al-Quran menggambarkan Trinitas itu dengan cara yang berbeda dari apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen itu sendiri, gitu kan? Nah, Kumaila menjelaskannya adalah mungkin ayat itu turun untuk merespons terhadap salah satu sekte atau sekte atau kelompok atau kelompok orang tertentu yang kita nggak bisa konfirmasi gitu. Oke, dalam Kristen bisa aja gitu ya, kira-kira kan gitu. Dalam Kristen bisa aja ada kelompok atau sekte atau aliran yang memang percaya itu adalah Tuhan Bapa, Yesus, dan Bunda Maryam. Yang dikomentari di surat Al-Maidah yang tadi disebut itu adalah Kristen yang itu. Bisa jadi. Bukan Kristen secara keseluruhan, bisa jadi. Tapi itu memang lazim ya dilakukan di dalam Quran. Jadi sebuah ayat itu turun hanya untuk merujuk pada sebuah kasus spesifik yang nggak bisa digeneralisasi kepada kasus-kasus lainnya. Memang Mbak Kumaila benar. Kenyataan memang pernah ada dan masih ada beberapa aliran atau kelompok yang memberikan tempat istimewa bukan hanya kepada Bapa dan Yesus, tetapi juga kepada Maria. Bahkan sampai pada tingkat yang sangat tinggi, kadang hampir seperti dalam Tritunggal. Ini tentu menyimpang dari ajaran Kristen arus utama. Beberapa contohnya seperti yang pertama, Mariologi ekstrim atau ultramariologi dalam Katolik. Gereja Katolik memang menghormati Maria sebagai Theotokos atau Bunda Tuhan, tetapi tidak menyembahnya. Namun ada beberapa devosi ekstrim dalam sejarah Katolik, di mana umat awam atau sekelompok kecil menjadikan Maria sebagai bagian dari fungsi ilahi, walau ini tidak didukung secara resmi oleh Gereja Katolik. Beberapa istilahnya misalkan co-redemptrix, rekan penebus, mediatrix of all graces, perantara segala rahmat, pernah diusulkan sebagai dogma baru, namun ditolak oleh Vatikan karena bisa membingungkan umat dan terlalu mendekatkan Maria ke posisi setara dengan Kristus. Yang kedua, gerakan Maria yang menyimpang beberapa sekte di masa modern, seperti Army of Mary di Kanada, percaya bahwa Maria memiliki inkarnasi kembali dan bahkan menyebut pemimpinnya sebagai reinkarnasi Maria. Lady of All Nations Movement mengusulkan doktrin Maria sebagai bagian dari Tritunggal, walau ini ditolak oleh Gereja Katolik. Yang ketiga, sekte modern dan sinkritisme
Ada kelompok sinkritis atau New Age yang menyatukan elemen Kristen dengan kepercayaan lain, lalu membentuk trinitas baru, semacam Bapa, Putra, Bunda. Dalam hal ini Maria atau prinsip feminim ilahi. Ini seringkali bercampur dengan teologi feminis atau paganisme modern. Dan itu tidak bisa dipungkiri, memang ada. Begitu? Iya. Dan begitu juga kesalahpahaman tentang Injil misalnya. Jadi kan kalau menurut Al-Quran ada, ini biasanya para mufasir menafsirkannya bahwa ini lagi ngomongin orang Kristen, bahwa ada orang yang menulis-nulis sendiri kitabnya terus bilang hadza min indillah gitu, ini dari Tuhan gitu. Terus mereka diubah-ubah aja sesuka hati. Nah itu juga kan biasanya tuduhan orang Islam ke orang Kristen. Oh. Tapi kan ternyata cara mereka yang ditulis-tulis sendiri itu. Iya, tapi kan ternyata memang cara penulisan kitab suci dalam tradisi Islam dan Kristen itu memang berbeda. Mereka misalnya mereka punya catatan-catatan, terus mereka kompilasi, dan yang namanya penggubahan bahasa itu biasa, atau revisi karena perubahan linguistik itu juga biasa gitu. Nah itu kan tidak ada dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, Al-Quran tidak boleh berubah meskipun orang Arab yang native itu sudah tidak bisa memahami Quran sepenuhnya secara literal gitu, meskipun itu udah jadi bahasa yang relatif kuno, teksnya nggak boleh diubah. Kalau misalnya tradisinya dalam Islam kan begitu. Ya. Sementara Kristen nggak pernah begitu. Iya, Kristen ada revisi-revisi kayaknya nggak masalah. Mereka punya versi-versi sendiri, itu nggak masalah gitu. Dan itu bukannya secara sembarangan ya, maksudnya ada lembaga-lembaganya gitu, ada level verifikasinya. Yang aku juga nggak ngerti apa, tapi begitu. Maksudnya mereka kan terlembaga ya, Kristen itu kan terlembaga. Kayaknya secara organisasi gitu, secara institusi, Kristen tuh lebih terlembaga daripada Islam. Mbak Kumaila benar. Memang di Kristen ada banyak versi kitab dengan mengubah bahasa dan istilah. Namun itu semua dilakukan dengan tujuan agar firman jadi mudah dipahami umat. Namun semuanya itu mengacu kepada kitab Tenak yang berbahasa Ibrani sebagai dasarnya. Jadi yang berubah itu terjemahannya, yang memang terkadang ada unsur tafsirnya juga, karena akan disesuaikan dengan budaya setempat di mana kitab tersebut akan digunakan. Memang akhirnya ada kelemahan yang diakibatkan dengan pengubahan bahasa, sehingga nama diri yang seharusnya tidak boleh diubah, jadi berubah menjadi sebutan atau menjadi nama diri yang berbeda. Contohnya, nama diri Tuhan yang disembah para nabi yang dalam kitab berbahasa aslinya bernama Yahweh, akibat adanya banyak versi, jadi berubah menjadi nama sesembahan tertinggi di daerah atau negara di mana kitab tersebut akan digunakan. Maka kitab berbahasa Inggris telah berubah menjadi Lord, L-O-R-D, dan God, G-O-D, dengan huruf besar semua. Di Indonesia, nama diri Yahweh berubah menjadi Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua, dan Tuhan, huruf besar semua. Padahal tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan, dan kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah, sehingga menimbulkan permasalahan baru. Pertama, Kristen sendiri banyak yang jadi alergi dengan nama Yahweh karena tidak mengenal Yahweh, dan jadi mendarah daging dengan Allah, sehingga berupaya mati-matian berjuang agar nama Allah bisa dan boleh dipakai dalam kekristenan. Yang kedua, bagi umat Islam sendiri, merasa sesembahannya yang esa dan sakral, jadi hilang kesakralannya karena dipakai dalam kekristenan. 3. Kristen merasa berhak memakai nama Allah karena Kristen Arab sudah lebih dulu pakai. Padahal Kristen Arab juga kebingungan dalam menerjemahkan kitabnya. Dan akar iman Kristen itu bukan ke Arab, melainkan ke Ibrani.
4. Ada upaya-upaya pemimpin rohani Kristen yang bersepakat untuk menghindari nama Yahweh, namun lucunya teriak-teriak haleluya yang berarti pujilah Yahweh tanpa merasa bersalah. Yang kelima, terjadi perdebatan yang tidak berujung dengan Islam, padahal antara Kristen dan Islam total berbeda. Seharusnya memang berbeda, dan jika berjalan di relnya masing-masing, kan berbeda bukan berarti musuh di negara NKRI yang kita cintai bersama ini. Nah, sekarang kita kembali ke Kristen dan Islam dulu. Ajaran Kristen sebagaimana dikonsepsikan dalam Al-Quran. Ya. Saya yakin nggak cuma tentang itu saja kan yang pernah dibicarakan oleh Al-Quran mengenai Kristen. Ya nggak? Ada berulang kali muncul kata Nasrani atau Kristen di sepanjang Al-Quran kan. Nah, saya mau tanya, umumnya ketika Nasrani itu muncul di dalam Al-Quran, itu dalam konteks dikritik atau justru dianggap sebagai mereka adalah orang-orang baik atau apa? Biasanya sih dalam rangka framing orang kafir sih. Pokoknya Yahudi dan Nasrani itu ya orang di luar Islam. Tapi ada juga yang katanya Yahudi dan Nasrani nanti mereka bisa masuk surga juga. Tapi ada juga ayat-ayat yang mengisyaratkan kalau misalnya orang Yahudi dan Nasrani itu ya akan masuk neraka gitu. Kalau di kitab berbahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan kata kafir oleh kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, itu bangsa lain selain bangsa Yahudi. Ditulisnya goyim dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan masalah agama. Memang Kristen itu digambarkan sebagai musuh atau apa gitu? Ada saatnya digambarkan sebagai musuh, ada saatnya digambarkan sebagai ally. Tapi ada juga digambarkan ally itu sekutu ya? Sekutu. Ada juga yang digambarkan sebagai digambarkan perselisihannya orang Yahudi dan Kristen gitu. Orang Yahudi dan Kristen juga punya perselisihannya sendiri gitu. Masalah perselisihan Yahudi dan Kristen terjadi hingga saat ini. Khususnya masalah iman. Karena orang Yahudi tidak menerima Yeshua sebagai Elohim atau Tuhan. Mereka masih menantikan Mesias. Maka anak-anak Yahudi Mesianik, yaitu orang-orang Yahudi yang menerima Yeshua sebagai Elohim atau sebagai Tuhan, jika sekolah lebih cenderung disekolahkan di sekolah umum daripada di yeshiva. Karena di yeshiva materi pendidikan agamanya 80%, Talmud, mitzvot, dan firman Elohim cuma 20%. Di Israel, jika ada yang menjadi Kristen akan dipersekusi. Maka presentasinya justru lebih banyak orang Yahudi yang jadi Islam daripada jadi Kristen. Karena mereka tidak mengakui Yeshua sebagai Elohim, sehingga mereka menyalibkan Yeshua. Maka mereka tidak mengakui kitab Perjanjian Baru. Padahal di Pesita, yaitu Aramaik New Testament Bible, dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 katakan, Atilat lekon geirio mana peruka deituhi Maria Mesia bemadinta de David, yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya bayi, seonggok bayi, tetapi itu sebetulnya adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Makanya Yeshua ketika ada di atas muka bumi ini mengatakan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 mengatakan Ani wahaaf echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Lebih lanjut, di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24 di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Laken amarti lakem ki tamutu fakato tehem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tehem. Yang artinya, oleh karena itu aku, yaitu Yeshua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu,
Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24. Ayat 25 saya akan baca sampai ayat yang ke-27, demikian bunyinya. Sebab itu mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau ini siapa?" Dan Yesua berkata kepada mereka, "Adapun apa yang dari semula pernah kukatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi. Tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengarkan dari Dia, hal-hal itulah yang aku katakan kepada dunia ini." Mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi Yesua membicarakan tentang Yahweh, yaitu dirinya sendiri dalam wujud roh sebagai pencipta alam semesta ini. Jadi antara Yesua, Yahweh itu satu adanya. Sehingga seperti Mbak Kumaila tadi katakan bahwa orang Kristen itu Tuhannya satu. Di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, di sana berbunyi Ki Selosa Hamidim Basamayim Haaf Wahadafar Weruah HaKodes Uslastam Ekhathema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa yaitu Yahweh, Firman yaitu Yesua, tidak lain adalah Yahweh yang sedang berfirman kepada manusia, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang berdiam di dalam diri manusia, yang disebut Immanuel, yaitu dari kata Ibrani Imuna Anaknu Elohim, yaitu Elohim yang berdiam di dalam kita. Dan ketiganya ini adalah satu. Jadi bukan 3 Tuhannya Kristen, tetapi satu. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa dalam satu kitab yang sama, kitab suci yang sama, ada bagian di mana digambarkan bahwa Dia itu ally. Di bagian lainnya digambarkan sebagai musuh. Saya ingat sekali yang kasus Ahok dulu kan. Al-Maidah berapa itu ya? 50 something. Itu kan dia bilang, dan ayat itu jadi sangat terkenal karena dikatakan jangan ambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai wali gitu, sebagai aulia. Aulia ya. Betapapun aulia itu nanti kemudian artinya ada macam-macam kan. Ada yang bilang pemimpin, pelindung, sahabat dan segala macam. Tapi bahkan kalau kita pakai sahabat gitu kan. Jadi bayangkan, nggak boleh bersahabat dengan orang Nasrani kan? Kesimpulannya kan begitu. Jangankan pemimpin, sahabat aja nggak boleh. Yang secara literalnya begitu. Betul, sekutu aja nggak boleh. Tapi saya ingat juga dong, ada kan ayat-ayat yang bilang bahwa orang-orang Nasrani itu ada orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang semacam mendapat berkat lah dari Tuhan. Iya, kalau misalnya berbuat baik atau beriman pada Allah juga masuk surga, atau bahkan disebut masuk surga ya? Atau mereka mengikuti jalurnya Nabi Ibrahim gitu. Jadi maksudnya mereka orang beriman gitu. Mereka orang beriman, disebut secara spesifik. Nah ini dia. Jadi kadang-kadang kata kafir memang ditafsirkan, emang dalam konteks itu ditafsirkan Yahudi dan Nasrani. Tapi tafsir ya? Iya, tafsir. Kalau ada kata kafir, itu sebenarnya merujuk kepada Nasrani atau Yahudi. Iya, karena pada zaman Nabi yang kafir itu ya kalau nggak pagan, Yahudi, Nasrani gitu. Udah gitu ada juga orang kafir dan Yahudi yang digambarkan bahwa mereka tuh beriman gitu. Dan makanya boleh bagi... Sorry, orang kafir yang beriman. Bukan, salah berarti. Kafir itu ingkar. Kafir sama iman kan itu opposite ya. Berarti Yahudi dan Nasrani itu tidak dikategorikan sebagai kafir. Mereka masuk ke beriman. Ada juga yang begitu? Ada juga yang begitu. Dan itu makanya Muslim, laki-laki doang sih tapi. Muslim laki-laki itu boleh menikahi ahlul kitab. Nah sebutannya ahlul kitab biasanya. Oke. Ahlul kitab itu maksudnya ahli Alkitab. Maksudnya ahlul Injil. Wal kitab Taurat gitu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kan punya kitab suci mereka yang orang Islam percaya juga itu kan dari Allah gitu. Tapi kembali saya ulang. Jadi emang kontradiktif isinya. Jadi ini seperti pembicaraan kita sebelum ini. Di satu sisi dibilang mereka musuh, di satu sisi dibilang mereka itu adalah ahlul kitab yang mungkin akan masuk surga.
Itu makanya kalau Bang Ade memperhatikan ceramah-ceramah para tokoh agama kita, ada tokoh-tokoh agama yang humanis gitu. Mereka menghadirkan ayat-ayat yang menghadirkan kemanusiaan dan kesetaraan yang gitu. Enggak kok, ini orang Kristen juga mendapatkan rahmat Islam gitu. Tapi kalau misalnya tokoh agama yang eksklusif gitu, yang biasanya lebih keras, mereka tinggal ngambil aja ayat-ayat yang membuat narasi permusuhan antara Islam dan Kristen gitu. Dan dua-dua itu tersedia. Dan dua-duanya itu tersedia. Dan ada studi kasusnya juga, maksudnya ada contoh sejarahnya juga gitu. Karena Muslim pernah ada konflik sama orang Kristen ya pernah. Pernah ada pernah hidup damai berdampingan sama orang Kristen juga pernah gitu. Karena saya bukan Islam, untuk yang ini saya no comment. Karena bukan porsi saya, agar saya tidak dipersalahkan. Tapi kenapa ya, Kumaila, kita ingat karena Anda menyebut nih barusan konflik-konflik antara dua agama besar ini. Saya tentu aja harus langsung menyebut perang salib. Ya, besar sekali kan, itu berabad-abad kalau nggak salah terjadinya perang tersebut. Tapi di Indonesia kembali, tahun 2000-an awal itu, di Ambon terjadi, di Poso terjadi, dan sampai sekarang ada semacam penolakan terhadap pendirian rumah ibadah Kristen. Iya, itu kayak banyak banget di mana-mana ya kasus itu. Itu pertanyaan saya. Menurut Anda itu kenapa? Sementara Anda bilang sebetulnya ada ayat-ayat yang bilang bahwa sebaliknya kan? Menurut keterbatasan pengamatanku sih dari penceramah-penceramahnya ya. Maksudnya penceramah-penceramahnya yang memprovokasi. Kenapa penceramah-penceramah itu memprovokasi menurut Anda? Karena mereka, ya jadi gini, aku melihatnya tuh orang beragama tuh sebenarnya sedang projecting. Mereka mirroring ketakutan mereka atau harapan mereka. Jadi ini misalnya kan Islam punya tradisi dan sejarah yang kaya, punya nilai yang beragam dan dinamis. Nah terus aku misalnya kanvasnya aku tuh adalah orang yang rasis dan sebagainya, aku akan ambil teks-teks Islam yang mendukung sikap aku yang emang udah ada dari sananya, gitu. Terus udah dari sananya? Aku bukan udah dari sananya, aku punya kecenderungan untuk melakukan diskriminasi dan sebagainya. Maka dari itu aku mencari teks suci untuk mendukung sikap aku. Tapi kenapa mereka jadi yang kuat? Aku rasa karena tidak punya ini juga, tidak punya landasan landasan penalaran etika gitu. Kayak nggak punya landasan filsafat etika. Maksudnya bukan yang harus kompleks dan luas gitu ya. Cuman mereka tidak bisa menemukan esensi moral di luar apa yang ditawarkan oleh teks agama gitu. Bahkan ketika teks agamanya sebenarnya ada menawarkan landasan etika moral itu. Tapi ya kurang banyak didakwahkan. Yang aku lebih sering dengar didakwahkan justru yang kasar-kasar, yang bermusuhan. Yang bagus-bagus itu biasanya ada di buku. Maksudnya di buku yang ditulis secara rapi gitu oleh para cendekiawan kita. Kita kan banyak sekali menghasilkan cendekiawan Muslim kan. Tapi mereka tidak aktif di mimbar. Mereka aktif di karya tulis. Dan yang baca karya tulisnya jadinya kayak semacam elitis intelektual gitu. Itu ide-idenya tidak terpapar di mimbar-mimbar. Sedangkan kan masyarakat di akar rumput kan dengerinnya di mimbar. Nah, yang bahan ceramah yang di mimbar seringnya kan itu recycled. Kalau Bang Ade perhatikan khotbah-khotbah di mimbar tuh seringkali sama tiap tahun, sering nemuin materi ceramah yang sama kan. Jadi kayak seolah nggak usah setiap tahun. Kalau sholat Jumat itu lagi kita sekali di tempat A, nanti ada di tempat C, nanti ada di tempat G, kurang lebih sama isinya. Makanya banyak orang tidur. Karena udah tahu isinya, nggak penting. Nggak, maksud saya nggak penting buat orang yang hadir dan tidur itu. Dia tidak
wow, ini sesuatu yang mencerahkan, nggak gitu kan? Karena inovasi dakwah, inovasi pemikiran ternyata tidak terjadi di kultur mimbar. Terjadinya ya di buku-buku, di karya-karya, atau di kampus-kampus, yang mana ide-ide itu tidak tersentuh ke bawah. Sekalinya tersentuh ke bawah, rame, kontroversi apa gitu. Ada yang membahas Al-Quran dengan apa gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu ya, gap literasi juga sepertinya nyata. Gini loh, Kumail, Anda sendiri adalah orang yang bahkan sampai menempuh pendidikan tinggi tentang tafsir kan? Anda bisa jelaskan nggak kenapa kaum intelektual ini akhirnya nggak berdiri di mimbar-mimbar? Bisa jadi karena takut. Karena melihat banyaknya orang yang bilang aku tuh berani, atau kayak sebenarnya banyak nih yang mikir kayak Kumaila tapi takut, banyak yang bilang gitu. Jadi aku berasumsi sepertinya takut. Bang Ade menyinggung tentang perang salib, maka saya akan coba untuk bicara tentang perang salib. Kalau perang salib sebenarnya sangat kompleks. Yang saya ketahui penyebab utamanya adalah karena dorongan religius yang diserukan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Juga faktor perebutan Yerusalem, kepentingan politik dan kekuasaan, apalagi dengan adanya janji pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Paus bagi siapa yang ikut perang salib. Juga faktor ekonomi dan sosial, bahkan adanya keretakan kekristenan timur, yaitu Kekaisaran Bizantium, dan kekristenan barat yang akhirnya memperburuk perang salib sehingga terjadi penjarahan Konstantinopel. Mbak Kumaila juga benar. Pelarangan pendirian gereja memang saya rasa karena adanya ketakutan terjadinya kristenisasi. Padahal jika Islam dikatakan ada ayat-ayat yang menyejukkan, etika dan moral yang baik yang ditonjolkan, justru akan membuat orang tertarik jadi Islam. Bagaimana orang tertarik kepada Islam jika wajah Islam dinarasikan sebagai agama yang keras, kasar, garang, pemarah, pembunuh, bisa membuat orang tertarik untuk login jadi Islam. Padahal di Quran juga ada ajaran yang menyejukkan hati, seperti yang Mbak Kumaila tadi sudah katakan, sehingga tidak sedikit-sedikit dianggap penistaan, padahal tidak ada niatan untuk menista. Perbedaan harus disikapi dengan positif, dan itu atas seizin Tuhan. Tuhan bisa kok kalau mau semua orang di seluruh dunia hanya satu agama saja, Islam semua misalkan, bisa saja. Tetapi kenapa Tuhan izinkan adanya perbedaan? Perbedaan itu indah jika disikapi secara positif dan tidak perlu dengan pemaksaan. Kenapa takut? Karena kan pembelajar itu tidak sama dengan komunikator. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Ya, tapi maksud saya gini, di perguruan tinggi ilmu Islam itu, tidakkah juga diajarkan tentang how to communicate? Tidakkah diajarkan tentang bagaimana berdakwah? Dan dari perguruan-perguruan tinggi, di perguruan-perguruan tinggi itu dilakukan kajian yang sangat mendalam terhadap agama. Apa yang tadi disampaikan oleh Kumaila tadi adalah bukan sesuatu yang baru, pasti bukan pada orang-orang yang berada di lingkungan perguruan tinggi kan. Dia belajar, dan dia belajar tentang how to deliver the message, menyampaikan pesan kepada halayak. Kenapa kombinasi ini tidak terwujud dalam bentuk bahwa para pemikir dari perguruan tinggi tersebut turun, datang ke mimbar-mimbar Jumat, ke pengajian-pengajian, dan mengajarkan itu semua? Apa yang terjadi sebetulnya menurut Anda? Iya, menarik banget pertanyaan Bang Ade. Orang yang secara formal belajar dakwah justru nggak turun dakwah ya? Iya. Sepertinya karena kaderisasi dakwah itu sendiri. Maksudnya demand pendengar, demand publik itu tidak mementingkan kualifikasi.
Kita masih mementingkan hal-hal yang superficial seperti misalnya tampilan atau dia lucu nggak, penceramahnya lucu nggak kan? Kalau lucu, dia lebih populer, rame. Udah gitu harus kelihatan kayak ustadz-ustadz gitu, pakai pakaian tradisional Arab, ngomong dengan logat Arab, itu lebih bisa dihormati. Apalagi bawa titel-titel artificial juga, seperti misalnya titel Habib atau Gus, itu lebih penting daripada misalnya titel sarjana atau doktor gitu. Itu kan lebih didengerin. Dan itu juga terjadi di lembaga-lembaga media massa misalnya. Stasiun-stasiun televisi yang mengisi acara-acara ceramah paginya, subuhnya, itu kan bukan orang-orang kaum intelektual. Iya, ustadz-ustadz selebriti kita tidak didominasi oleh intelektual. Ada yang intelektual, tapi biasanya kalah pamor dengan yang lucu, yang bisa sekalian stand up gitu lah. Iya, yang pintar public speakingnya gitu. Nah, menurut Anda, dugaan Anda nih, kenapa ya orang-orang yang kita sebut sebagai apa tadi, bukan yang stand up, selebritis, dai ini, dai selebritis ini, kan dia bukan orang-orang yang radikal kan, ya. Kenapa dia tidak mengangkat ujaran-ujaran penuh penghargaan, persahabatan, persaudaraan dengan umat Kristen misalnya di dalam ceramah-ceramah dia? Kalau dia adalah seorang yang radikal gitu ya, ustadz radikal, yang terus terang saya lihat sih ustadz radikal nggak muncul nih di media massa, paling tidak media massa. Yang muncul yang menghibur ya. Yang menghibur. Nah, kenapa orang-orang yang lucu dan menghibur ini nggak mau ngangkat isu-isu tentang yang saya bilang, Anda bilang tadi, ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang ahli kitab itu kalau dia melakukan ini, dia juga akan masuk surga. Aku nggak tahu sih ya ustadz-ustadz itu belajarnya dari mana gitu. Karena pernah ada masanya Islam yang humanis itu populer kan, kayak zamannya Gus Dur, zamannya Cak Nun, itu pernah ada masanya Islam humanis itu sangat populer. Iya, betul. Tapi seiring waktu popularitas Islam yang humanis itu meredup dan yang keras itu mulai populer dan itu amplify terus. Semakin kan kebanyakan kayaknya curiga aku orang yang tidak menempuh belajar Islam secara formal pasti kan dia akan mencari ide di sana sini dan sementara itu sampelnya yang banyak adalah ustadz-ustadz yang galak misalnya. Iya. Dan kita kan maksudnya kita baca Quran kayak ya orang yang paham Quran secara utuh juga siapa sih gitu. Kan nggak banyak. Tapi kan mestinya si ustadz selebritis ini yang menghibur dan lucu ini, kan dia juga belajar harusnya Islam. Belajar. Cuman kan nggak tahu belajarnya di mana gitu, atau sama siapa. Memang kalau belajarnya di mana menentukan, ayatnya kan ada di sana. Ayatnya itu bukan sesuatu yang jumlah ayatnya juga walaupun banyak kan 6.000 something. Sebenarnya iya, cuma 6.000-an ya. Hanya 6.000 dapat dong kalau dia sekolah cukup lama. Tapi dia nggak sekolah, asumsi dia nggak sekolah ya. Gitu. Maksudnya nggak belajar Al-Quran secara formal. Tapi dia baca Quran kan, pasti. Sebenarnya kan kita baca Quran juga tidak langsung, kan Quran ini banyak ditulis secara ambigu ya. Kita nggak bisa langsung paham ini maksudnya apa atau ini maksudnya gimana. Belum lagi kalau lagi baca apa, tahu-tahu pindah topik kemana gitu, karena nggak tahu. Itu terjadi ya? Surat tuh suka begitu, pindah-pindah topik. Iya, Quran tuh begitu, tidak sistematis. Jadi untuk membacanya aja butuh perangkat alat ilmu gitu. Kalau mau ngerti gitu, emang nggak praktis. Nah sekarang menurut Kumaila nih, apa yang mesti dilakukan ya untuk menumbuhkan, lebih menyebarkan, mendiseminasikan pesan-pesan persaudaraan antar umat beragama ini? Aku sih akan menyarankan untuk nggak usah cari dalilnya. Karena kalau misalnya tadi kan padahal ada nih ayat-ayat yang bernuansa damai gitu, pakai aja ayat itu. Ya, tapi kan ayat yang bernuansa permusuhan juga ada. Itu kan cuma kayak dalil ini against dalil ini dan sumbernya sama gitu. Jadi problemnya Kumaila sekarang ini nih, cobalah Anda menjadi seorang penceramah Islam, bukan
kalau ini kan penceramah liberal nih, ya. Kalau dia penceramah Islam, Anda nggak menggunakan dalil, itu Anda akan dipertanyakan ke validitas Anda sebagai seorang penceramah. Buatku itu untuk nyomot dalil, buatku itu morally inflicted, karena aku tahu setiap kita nyomot dalil itu kita lagi cherry picking. Ya, tentu. Dan aku nggak mau jadi part of that problem. Oke. Dan kalau aku misalnya jadi pendakwah Islam, menurut aku itu sangat merepotkan. aku akan repot sekali. Nggak, saya mau bilang, ya Anda tentu juga paham sekali bahwa umumnya penceramah Islam itu mengikuti SOP seperti itu. Iya, frameworknya begitu. Frameworknya begitu. Kalau Anda tidak melakukannya, penceramah berceramah ke umat itu kan ngomong, kok dia nggak pakai ayat ya? Kadang-kadang komen channel ini juga gitu, kok nggak ngomongin Quran tapi nggak ngutip ayat sama sekali gitu. Iya, itu memang dengan sengaja kita tidak merujuk kepada ayat manapun kan. Walaupun kan kadang-kadang saya merasa perlu untuk menunjukkan bahwa itu emang ada loh dalam Al-Quran misalnya begitu kan. Kayak tadi tuh, memang ada dalam Al-Quran Al-Maidah yang bilang bahwa jangan pilih orang Kristen sebagai sahabatmu kan. Itu ada, yang penting adalah penafsirannya kan. Saya cuma membayangkan betapa sulitnya ya sebetulnya upaya kita untuk membangun hubungan yang baik. Saya tuh ingin mengatakan kepada teman-teman Islam, you are not supposed. Kita tidak layak memperlakukan orang non-Islam itu sebagai bukan saudara gitu loh. Apalagi sebagai musuh. Sebagai orang yang harus kita hindari. Tapi kalau suasananya kondisinya seperti yang Anda gambarkan, memang tidak mudah dong. Iya, waktu pas lagi musim Ahok baik di demo kan yang ayat itu kan populer. Para ustadz-ustadz kita berupaya menafsirkan kata aulia itu, kata wali itu apa gitu. Enggak kok, sebenarnya boleh jadi pemimpin, tapi apa? Itu adalah diskursus yang panjang dan banyak, yang padahal sebenarnya bisa kita kesampingkan dengan nalar bahwa kita adalah manusia yang setara, yang sama berhak gitu. Jadi kitab sucinya di hold aja dulu, atau di hold aja terus kalau misalnya emang itu bikin perpecahan yang nggak perlu. Iya. Masalahnya ada banyak, sampai saat ini paling tidak banyak orang yang mengatakan kata Qur'annya apa. Orang menganggap Al-Quran gitu, menganggap kitab suci adalah solusi segala masalah gitu. Quran ini sudah lengkap, dia sempurna menyediakan solusi terhadap masalah. Tapi kan faktanya enggak. Quran itu enggak lengkap dan tidak menyediakan solusi bagi segala masalah gitu. Dalam beberapa konteks malah menimbulkan masalah baru gitu. Iya. Aku rasa kita harus punya kerendahan hati itu sih untuk mengakui bahwa dunia semakin kompleks dan Quran tidak lengkap dan tidak menyelesaikan segala masalah gitu. Sebagai pedoman moral barangkali bisa kita pakai gitu ya. Tapi kalau dia dianggap sebagai pedoman penyelesaian segala masalah, itu hayalan. Sebagai pedoman moral pun kalau kita mau pakai harus kita rekontekstualisasi lagi dengan sekarang. Betul. Tidak praktis. Seperti yang selama ini Anda sudah lakukan kan, atau banyak dari kita lakukan. Oke, Kumaila. Saya berharap sehabis acara ini cara kita berkomunikasi, bergaul, bekerja sama antara pemeluk agama Islam dengan non-Islam, antara pemeluk agama dengan bukan pemeluk agama, itu menjadi bisa lebih akrab, lebih dekat, lebih bekerja sama. Karena memang sebetulnya kalau kembali ke Islam, Al-Quran sendiri ada loh ayat-ayat yang bilang bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang saudara kita lah gitu kira-kira ya. Walaupun kemudian kita harus akui, tapi ada juga dan ada banyak juga ayat-ayat yang bilang bahwa mereka adalah kaum kafir. Ya, mudah-mudahan ini tidak menimbulkan salah paham nih bagi para penonton mengenai kami berdua, terutama mengenai Kumaila. Nggak masalah. Mari, terima kasih. Terima kasih. Untuk yang ini juga saya setuju dengan pandangan Bang Ade dan Mbak Kumaila. Kepercayaan itu memang hak seseorang dan dilindungi undang-undang di negara kita.
Bagi saya, orang Kristen mau berpindah jadi Islam, Hindu, Buddha, bahkan aliran kepercayaan, itu silakan-silakan saja, karena itu hak setiap orang. Siapa sih yang bisa mengubah hati orang lain? Semua kembali kepada yang bersangkutan. Buat saya yang Kristen, misalkan ada orang yang jadi Kristen tapi bukan karena mengerti firman, melainkan karena motivasi-motivasi terselubung yang bertujuan untuk mencari keuntungan, untuk kepuasan jasmani, lebih baik tidak usah jadi Kristen, karena Kristen itu sendiri tidak menyelamatkan. Bagi saya yang mempelajari firman, karena saya belajar untuk mengerti bahwa ada jaminan keselamatan ada di dalam keyakinan saya, yaitu di dalam nama Yahweh, sesuai dengan kitab Yesayahu pasal 43 ayat yang ke-11 yang berbunyi Anoki Anoki Yahweh we'ein bal ade Mosia, yang artinya akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Dan Yahweh itu Yeshua sesuai dengan kitab suci Hebraic Root Version di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi menurut ayat ini, yang mengakui Yahweh itu Yeshua adalah karena Ruach HaKodesh atau karena Roh Kudus. Banyak orang Kristen sendiri yang tidak mengakui Yeshua itu Yahweh, bahkan menolak Yahweh. Itu artinya tidak sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Jika ada yang mengatakan agamanya yang terbaik, menurut saya memang seharusnya demikian. Asal tidak melakukan pemaksaan, tetapi bisa hidup berdampingan, berjalan di relnya masing-masing, kan nyaman dan sejuk negara kita. Bang Ade dan Mbak Kumaila, terima kasih saya telah mendengarkan perbincangan yang menambah wacana bagi saya. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.